Polisi yang bertugas dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi. Oke, mau dibawa. Siap-siap lagi. Siap kenapa, Dek? Siap kenapa, Dek? Turunkan jabatan Ya kenapa? Kenapa, Dek? Siap-siap kenapa? Ibu jelaskan dulu. Ibu Ibu ini kan menjalankan tugas, Dek. Maka bukan dengan cara kayak gini, Bu, ya. Kalau masalah dating saya punya. Ibu nggak ada kenapa? Bu, gini, Bu. Tadi kalau kamu mau nanti dia bikin dia terus kemarin. Bukan sebetulnya tadi bawa yang kenapa nggak ada pendek tadi punya kami merah semua. Ya. Ini Bapak dari mana? Dengar. Enggak dulu loh. Saya juga. Bentar. Bukan yang saya saya. Kalian tutup mobil ya? Jadi siapa Dek? Anak Pak Arman Depari? Ya anak-anak. Itu orang Pak Arman Depari ya? Itu orang BNN loh. Jangan bawa nama situ. Sesuai ini ya. Anak Pak Arman Depari ya? Kalian langsung pulang. Pulang ke rumah. Anak Pak Arman kayak gini ya, anak Pak Arman. Kan rumahnya. Oh gitu. Bisa ditesurin juga nih Bu. Tesurin aja Bu. Tesurin Dek. Malu kali aku ya. Kalian satu mobil nggak melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya? Tapi kita membubarkan konfer sekolah loh. Buat kalian juga loh, bukan buat siapa-siapa. Kamu malu baik ada saudara saya. Iya. Dan untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari pernyataan siswi SMA tersebut, saya sudah terhubung langsung dengan Irjen Pol Arman Depari. Selamat malam Pak Jenderal. Apakah benar dan mohon dikonfirmasi mengenai siswi SMA yang mengaku sebagai anak Anda, Pak? Iya, selamat malam. Saya mendengar dialognya karena saya dikirim teman tadi sore menjelang maghrib dan itu tidak lengkap. Ini tadi saya lihat kalau dialognya lengkap dan memang saya dengar dia menyebut nama saya di situ. Nah, saya tadi sudah konfirmasi juga ke Polresta Medan mengenai hal tersebut. Nah, kemudian saat ini saya ingin tegaskan bahwa saya tidak mempunyai anak perempuan. Saya anak ada 3 dan semuanya laki-laki. Dan kami tinggal di Jakarta, tidak yang di. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi dan saya harap semua masyarakat dan yang melihat dan menyaksikan tayangan tersebut, saya tegaskan kembali bahwa saya tidak punya anak perempuan dan saya laki-laki tinggal di Jakarta. Demikian. Baik, Pak Arman Depari, lantas dengan siswa SMA tersebut yang mencatut nama Anda, membawa-bawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya, tindak lanjut Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan tadi. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolresta di Medan. Nah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas bahwa orang tersebut yang mengaku anak dari saya itu tidak benar. Baik, Bapak kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya pelanggar peraturan namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku sebagai anak pejabat Polri, mungkin bukan hal ini saya terjadi dan kerap terjadi. Tanggapannya seperti apa?
Ya, saya kira itu suatu hal yang tidak baik dilakukan. Seharusnya kalaupun yang bersangkutan merasa keluarga dari anggota kepolisian, dia justru harus lebih taat dan lebih menghormati profesi kepolisian lebih dari orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Terima kasih atas informasi dan sudah terkonfirmasi ternyata bukan ya Pak Arman Depari. Saya ingin tambahkan. Ya, baik. Saya lihat tadi, saya dengar dia membawa nama polisi. Nah, ini saya kira sangat akan merugikan polisi sendiri. Kemudian yang kedua, tentu juga ini bisa berdampak kepada keluarga saya, begitu, ya. Baik. Ada tindak lanjut hukumkah dengan hal ini, Pak Arman Depari? Saya sudah berbicara dengan Polresta dan Polres Sumatera Utara. Kami akan lihat nanti bagaimana. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Irjen Pol Arman Depari sudah bersama kami di Kabar Malam. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan ke informasi yang berikutnya mengenai kereta komuter lain yang anjlok tak jauh dari stasiun Manggarai Menteng, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa itu, perjalanan kereta listrik Jakarta Bogor, Depok, dan Bekasi terganggu. Ini merupakan kereta listrik jurusan Manggarai Duri yang keluar dari rel di kawasan Menteng. Kejadian ini berlangsung sore tadi di jam sibuk pulang kerja. Sebelum anjlok, rangkaian komuter lain ini baru saja keluar dari stasiun Manggarai. Baru 500 meter, salah satu gerbong keluar dari bantalan rel kereta. Untunglah tidak ada korban dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang yang ada di dalam kereta dipindahkan ke KRL lain untuk mencapai tujuannya. Namun kejadian ini mengakibatkan perjalanan komuter lain terganggu. PT KCJ terpaksa mengalihkan rute melalui stasiun Senen dan Jatinegara. Ya, pemirsa, aksi teror terjadi di gedung aneks Pertamina Gambir, Jakarta Pusat. Sebuah paket mencurigakan ditemukan di pintu masuk gedung. Aksi teror kembali terjadi. Kali ini menyasar gedung aneks Pertamina di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Sebuah paket mencurigakan diketahui dari alat detektor log. Untuk mencegah timbulnya masalah keamanan, petugas melapor ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Tim gegana dari Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung melakukan sterilisasi dan pengamanan sekitar gedung. Tim gegana selama 2 jam meneliti paket mencurigakan. Tim anti bom menemukan paket berisi tas cairan, 2 botol, serta 5 lembar kertas yang berisi ancaman. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP dengan mengumpulkan barang bukti. Dari Jakarta Pusat, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ada aksi kekerasan terhadap awak pesawat yang terjadi di Bangka Belitung, di mana pramugara sebuah maskapai di Bangka Belitung ini dipukul seorang penumpang. Pemicunya hanya gara-gara pelaku tersenggol troli makanan. Insiden pemukulan terjadi di dalam kabin pesawat saat pesawat terbang dari Palembang menuju Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korbannya D, seorang pramugara sebuah maskapai, dipukul di bagian wajah oleh pelaku yang berinisial A. Saat kejadian, korban yang tengah membagikan makanan kepada penumpang dengan troli makanan tidak sengaja menyenggol kaki pelaku yang saat itu sedang tidur. Pelaku yang marah langsung memukul wajah korban meskipun korban telah meminta maaf. Korban pun melapor ke polisi. Secara prosedur, kabin kami sudah menyampaikan permohonan maaf dengan baik kepada penumpang, ya, sambil menundukkan badannya. Mohon maaf Bapak, kakinya tertabrak oleh trolinya. Ya, namun dari penumpang tidak terima, ya, sehingga akhirnya
harus meluncur gempalan tangan dari penumpang